Pernah nggak sih kalian dapat informasi atau berita dari platform media digital seperti Instagram, TikTok, bahkan Twitter, dan juga Facebook misalnya gitu, yang sedang membahas tentang pembahasan publik yang sedang hangat diperbincangkan, atau bahasanya itu viral-viralnya, sampai akhirnya kalian tuh langsung percaya gitu aja setiap informasi yang memberitakan hal tersebut. Yang padahal ternyata setelah beberapa hari, info yang kalian terima dan percaya itu ternyata adalah hoax atau berita yang tidak terbukti kebenarannya. Fenomena ini seringkali terjadi di era media digital sekarang, terutama pada penyebaran dan kecepatan arus informasi yang ada di media sosial sekarang. Tapi sayangnya, kecepatan dan juga penyebaran arus tersebut tidak selalu diiringi dengan kebenaran dan juga fakta dari informasi yang disampaikan. Seringkali informasi yang sering menyebar luas dan cepat menyebar itu adalah informasi yang memang sumbernya itu kurang dan harus dipertanyakan. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya pengecekan fakta pada suatu informasi dan kaitannya dengan teori komunikasi massa, yaitu Media Defense Theory. Kita mulai dengan pengecekan fakta. Apa sih itu? Pemeriksaan fakta adalah proses untuk memastikan apakah suatu informasi benar atau tidak berdasarkan bukti dan sumber yang kredibel. Secara umum, langkahnya dimulai dengan mengidentifikasi klaim yang bisa diperiksa, mencari informasi dari sumber yang terpercaya, kemudian mengevaluasi apakah informasi tersebut benar adanya, sebagian bisa benar dan sebagian bisa salah. Gimana sih maksudnya? Nih, misalnya kita melihat sebuah tangkapan layar berita yang mengatasnamakan media terkenal atau mungkin besar. Sekilas tampilannya terlihat meyakinkan, sehingga banyak orang langsung mempercayainya. Padahal, jika kita cek terlebih dahulu di situs resminya, belum tentu berita yang diberitakan tersebut ada di dalam situs resminya. Nah, contoh seperti ini itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh langsung percaya hanya karena sebuah informasi terlihat meyakinkan atau sudah dibagikan oleh banyak orang. Lalu, kenapa ya masih banyak orang yang mudah percaya pada berita atau informasi yang masih belum jelas sumbernya? Kenapa ya? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui media defense theory. Apa sih itu? Media defense theory adalah teori yang menjelaskan bahwa semakin seseorang bergantung pada media untuk memperoleh informasi, semakin besar pula pengaruh media terhadap cara berpikir, sikap, dan perilakunya. Jadi, seseorang akan merasa sangat bergantung pada media sosial karena menganggap media sosial adalah sumber utama informasinya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat sekarang hampir semua orang menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka. Karena mereka menilai media sosial lebih cepat dan juga mudah diakses untuk mengakses informasi. Akibatnya, ketika ada informasi yang viral, banyak orang langsung percaya gitu aja tanpa melakukan cross check atau fact checking terlebih dahulu, karena mereka menganggap sumber utamanya itu ya sosial media, informasi mereka tuh sosial media gitu. Jadi mereka anggapnya tuh pasti benar dan juga faktual ketika sudah di media sosial. Menurut saya, media sosial bukanlah penyebab utama munculnya hoax atau penyebaran hoax. Karena justru menurut saya, media sosial sangat-sangat membantu kita dalam mengakses segala informasi yang ada dengan cepat dan juga luas gitu. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita sebagai pengguna media sosial agar lebih bijak dan kritis dalam menyikapi segala informasi yang kita terima dari media sosial. Apakah informasi yang kita terima tergolong faktual atau tidak dan sebagainya. Semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi informasinya. Jadi, literasi digital bukan hanya kemampuan untuk bermain media sosial saja, tetapi kemampuan berpikir kita untuk menyikapi segala informasi yang kita terima dari media digital dengan kritis dan juga bijak. Karena semakin besar ketergantungan kita terhadap media sosial, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk memastikan informasi yang kita percaya itu benar adanya. Mari mulai dengan hal yang sederhana, dengan mengecek fakta sebelum percaya dan membagikannya sebagai informasi. Dengan begitu, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih.